Shalom, selamat pagi rekan-rekan semua yang sudah mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini. Ayo kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri. Di waktu-waktu susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu-waktu susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, 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 haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu-waktu susah, waktuku sendirian, dia selalu menemaniku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom, Shalom, haleluya, Saiman. Tuhan. Mari kita berdoa Haleluya. terlebih dulu. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, bersyukur Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu.
di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Pagi Bu Elias, Pak Elias, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Bu Foni, Pak Paulus Hartono, Yosinta, Nur Nurmala, Moana, Mikel, Shalom CCMI, Shalom Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi semuanya. Kita akan dilayani oleh Pak Gembala untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dari Wahyu 5 ayat 7 sampai 14. Wahyu 5 ayat 7 sampai 14. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Amin. Amin, amin, amin. Kita ulangi Wahyu 5 ayat 8. Selamat pagi Bu Rima, Pak Anton, Stefanus, VV, Shalom semuanya. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari dengan perikop harta Bapa kita. Ada suatu kisah ya, yaitu seorang dia mempunyai sebuah pisau lipat tua yang sudah usang dan tergerus oleh waktu. Bila pisaunya sobek dan gagangnya penuh goresan, tetapi itu adalah salah satu harta ayahnya ya. Disimpan di dalam sebuah kotak di atas lemari hingga ia memberikannya kepada anaknya tadi itu. Ini salah satu dari beberapa barang yang ayah miliki dari kakekmu. Dari pisau lipat itu tadi adalah
punyanya kakeknya, diturunkan kepada ayahnya, dan sekarang diberikan kepada dia. Katanya kepada saya, kakek saya meninggal ketika ayah saya masih muda, dan ayah menghargai pisau tersebut karena ia menghargai ayahnya. Ya. Kalau kita menghargai orang tua kita, ya apa yang ditinggalkan itu walaupun bukan harta benda yang wah gitu, tapi sebuah pisau, hanya sebuah pisau lipat, tapi itu suatu ya kenang-kenangan yang luar biasa, harta yang luar biasa yang ditinggalkan ayahnya kepadanya. Alkitab mengatakan bahwa Allah juga memiliki harta yang tidak terduga, sesuatu yang mungkin tidak kita sangka. Dalam kitab Wahyu ada takhta di surga yang dikelilingi oleh 4 makhluk dan 24 tua-tua. Tersungkur di hadapan Yesus dalam penyembahan. Ya, di pasal 4 dan pasal 5 ya, Wahyu pasal 4 dan pasal 5 bisa nanti dibaca di rumah ya. Masing-masing dari mereka memegang cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Pada zaman dahulu, kemenyan adalah sesuatu yang bernilai dan digunakan para raja. Ingat emas, kemenyan, dan mur yang dipersembahkan kepada Yesus ya, di Matius ya, bisa dibaca Matius 2 ayat 11 ya, mereka waktu menghadap Yesus membawa emas, kemenyan, dan mur. Ada kalanya doa-doa kita mungkin terasa tidak begitu penting bagi kita, tetapi Allah ingin kita untuk selalu membawa doa-doa itu kepadanya. Ya, ini penting ya. Kita ya doa itu seolah-olah rutin kita panjatkan, malah doa gitu, seolah-olah biasa-biasa saja. Tapi Allah ingin kita selalu membawa doa-doa itu kepadanya. Allah juga merindukan doa-doa kita ya. Wahyu 5 menekankan keberhargaan Yesus karena hidupnya yang suci dan pengorbanannya yang penuh kasih bagi kita. Keberhargaannya menunjukkan kepada kita mengapa Allah menghargai doa-doa kita. Doa-doa kita sangat berharga di hadapan Allah karena kita berharga baginya. Karena Allah mengasihi kita dengan kasih yang tanpa pamrih, tak ternilai dan penuh belas kasihan. Dia rindu kita terus dekat kepadanya dalam doa. Ya, dalam doa kita bisa dekat dengan Kristus ya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana Anda akan menunjukkan kasih kepada Allah melalui doa-doa Anda hari ini? Siapa dan apa yang dapat Anda bawa kepadanya dengan kasih di dalam doa? Juru selamat terkasih, Engkau layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ya, kita dianjurkan di renungan pagi hari ini kita senantiasa selalu berdoa, dan doa-doa kita itu selalu dinantikan oleh Kristus ya. Sehingga kita selalu berdoa, sehingga kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan doa-doa kita pastinya dijawab oleh Tuhan dan dikabulkan segala permintaan kita kalau kita dekat dengan Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Tiada yang lain selain Yesus Kristus yang kita hormati, Bapa dan Roh Kudus Tritunggal yang abadi kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Masih menikmati holiday, Bu Lili. Selamat pagi, Pak Yohanes. Selamat pagi, Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, Bu Lasma. Masih ada 1 hari lagi ya. Besok hari Sabtu dan Senin kita mulai bekerja. Minggu kita menghadap Tuhan dulu ya. Menyembah, memuji Tuhan. Kalau kita bayangkan 24 tua-tua itu senantiasa memuji, memuliakan Tuhan dan penyembahan yang tidak putus-putusnya di surga mulia. Oh, luar biasa ya. Nanti kita akan seperti itu. Oh, kalau di Amerika nggak ada holiday ya Bu, karena mayoritas bukan Muslim ya. Kalau di Indonesia holiday-nya sampai berapa minggu? 2 minggu, luar biasa ya. Di Indonesia ini banyak holiday, apalagi Bali banyak libur. Ayo kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah memberi kami sedikit rehat di sela-sela kehidupan kami. Pun di negara-negara lain tidak ada rehat. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sungguh baik, sangat baik dan amat baik. Hari-hari yang ada yang kami hidupi adalah hari-hari bersama Yesus. Kami tahu pada satu hari nanti ketika kami bersama Tuhan, maka kami akan menikmati hari-hari tanpa batas, yaitu hari kekal selama-lamanya. Terima kasih bahwa doa-doa kami Engkau simpan seperti dupa yang harum yang dijatuhkan ke bumi dalam bentuk guru halilintar dan gempa yang dahsyat sebagai jawaban atas doa-doa kami. Tuhan, kami juga berdoa pada pagi hari ini bagi mereka yang masih sakit. Tuhan, Engkau telah menyembuhkan mereka, memberi kesempatan buat mereka untuk bekerja bagi Allah. Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang menderita sakit, yang stroke dan demensia. Tuhan tolonglah mereka hamba-hambamu. Tuhan berkati mereka sehingga mereka dapat hidup untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan bagi mereka yang bekerja tidak ada hari libur, apalagi yang 24 jam kerja karena mesin-mesin tidak bisa mati. Tuhan tolonglah mereka supaya mereka dapat menikmati hari-hari yang Kau beri dengan bekerja sebagai ibadah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang berlibur di Pulau Bali, mereka yang berlibur di Jawa Tengah dan sebagainya, ada yang ke China dan sebagainya. Tuhan, biarkan mereka pulang dengan selamat dan membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Kalau mereka punya kesempatan untuk melanglang buana, itu sungguh kesempatan yang langka, indah daripada Engkau. Biarlah mereka dapat menikmati dengan mengucap syukur, tidak bersungut-sungut. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok kita ketemu lagi. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat holiday yang bagi yang mereka holiday. Selamat bekerja bagi yang bekerja. Ciao. God bless you all. Thank you. Hallelujah.